waktu yang diberikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin saya untuk memandu kegiatan yang luar biasa di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini kita akan menampilkan dua pembicara ya dari acara yang secara rutin diselenggarakan oleh Akademi Al-Hikmah dengan Basnas Kota, Joba dan Panji Masyarakat ya. Konsistensinya mengadakan acara yang sangat edukatif, inspiratif, luar biasa. Termasuk pada sore hari ini ada dua narasumber kita yang hadir ya. Yang pertama mungkin sebagai moderator saya juga karena belum kenal sebelumnya, salam kenal bagi Bapak yang kami hormati, Pak Bahtiar Nitura dari Aceh ya Pak ya. Beliau adalah dosen FKIP dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian sebagai narasumber yang kedua, ya ini Bapak kita semua ya, Al Ustadz Pak Dr. Hamim Zarkasih Putro. Terima kasih Bapak untuk sesi pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita sore hari ini sebuah tema yang tak lekang oleh waktu ya saya pikir ya. Jadi tentang mengelokkan ya hidup dengan akhlak gitu ya. Seperti kita tahu memang itulah sebuah misi ya, misi kenabian begitu yang Rasulullah bawa ya sejak beliau ya hadir mengemban risalah kenabiannya, yaitu memang untuk mengelokkan akhlak begitu ya. Dan saat ini kita hidupkan gitu ya, kita hidupkan bagaimana akhlak tersebut menjadi sebuah potret ya yang harusnya menjadi wajah kita gitu ya, wajah kita saat kita berinteraksi, berada dalam interaksi dengan sesama manusia ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik, tidak perlu berpanjang kata, saya kira akan diberikan ya kesempatan yang pertama kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andas Bahtiar Nitura dari Universitas Syah Kuala. Semoga Bapak waktu sepenuhnya kami persilahkan sekitar 30 menit ya Pak, monggo. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya barangkali mengelokkan ya. Ini indah sekali kata-katanya, hidup dengan akhlak. Saya kira saya apresiasi kepada forum ini ya, Pak Hamim, Pak Samsudin, ya, Ibu Diana atau Bu Rahmi atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan dari Allah SWT untuk pikiran dan juga konsep-konsep yang barangkali akan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya di Banda Aceh, memang barangkali tadi dengan Mas Hamim sudah saya sampaikan, ini jadwal sholat kita agak sedikit beda, ada sekitar 1 jam. Jadi sebentar lagi saya akan azan, mungkin saya off sebentar setelah saya sampaikan beberapa pikiran ini. Dan Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara mengenai mengelokkan hidup ya dengan akhlak ini, sebetulnya ada 2-3 kata-kata yang memang harus sama-sama kita sepakati gitu, kita sesuaikan ya, frame of reference, sehingga apa yang kita sampaikan tentunya nanti berdasarkan pada batasan ataupun pada kesepakatan dari istilah-istilah yang kita pakai. Yang pertama, kata-kata elok itu. Elok saya kira serapan dari bahasa Indonesia yang memang itu indah, ya, cantik,
menarik, ya, kemudian membuat sesuatu menjadi nyaman dilihat, kemudian nyaman di hati dan sebagainya. Ya, jadi sedangkan hidup itu adalah bergerak, bergerak, beraktivitas, ya, melakukan sesuatu yang pada akhirnya dengan hidup itu kita bisa memenuhi harapan-harapan, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi dari keindahan bagi kehidupan kita yang lebih baik, yang elok begitu, tentu dengan dasar akhlak. Nah, akhlak ini terminologi dari bahasa Arab serapannya yang menunjukkan pada tingkah laku, baik itu tingkah laku yang memang by design berdasarkan nilai-nilai agama, ataupun mungkin tingkah laku yang base-nya tentunya berdasarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. Jadi tingkah laku ini pada umumnya bisa baik, bisa juga tidak baik. Tentu kalau ini adalah nilai-nilai agama, adalah nilai-nilai yang baik, yang karim, yang akhlakul karim. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengelokkan hidup dengan akhlak, tentunya bagaimana hidup kita ini indah, nyaman, sesuai dengan hati nurani kita, dengan dasar-dasar nilai-nilai akhlak. Nah, saya kira secara umum akhlak ini kan dibagi mungkin 3 ya. Ada yang disebut dengan akhlakul azim seperti akhlaknya Rasulullah SAW, juga ada akhlakul insan, juga ada akhlak ya disebut dengan karim. Nah, ini 3 tingkatan yang masing-masing maknanya berbeda. Kalau akhlak Rasulullah tentunya satu tingkatan yang tertinggi. Barangkali kalau hukum sebab akibatnya, kalau kita lihat perbuatan yang jelek tapi dibalas dengan kebaikan. Nah, kemudian akhlakul insan ya, jadi akhlak yang mana orang memberikan satu kebaikan itu dibalas dengan lebih baik. Nah, jadi baik dibalas lebih baik. Sedangkan akhlakul karim ini hukumnya sama ya. Apa yang diberikan, nah seperti itu juga dibalas kebaikannya. Orang memberikan kita 1 gelas air, kita juga membalas, berusaha untuk bisa memberikan 1 gelas air. Jadi ada keseimbangan dalam hukum sebab akibatnya. Nah, kalau kita mengelokkan hidup ini agar ya berbasiskan pada akhlak ya yang kita contohkan tentunya adalah Rasulullah misalnya, maka hidup kita ini yang berusaha sedekat mungkin dengan apa yang sudah Rasulullah lakukan. Tapi memang berat. Misalnya kita lihat pada periode pertama Rasulullah, ya setelah diangkat menjadi Rasul untuk berdakwah, nah, mungkin yang sangat terkenal bagaimana akhlak Rasulullah membawakan ajaran berdakwah ya di daerah Taif misalnya. Bagaimana beliau menebarkan cinta, kasih, kebaikan ya, tapi balasannya tentunya sudah kita maklumi ya, diusir, dihina ya dan sebagainya sampai beliau berdarah. Tapi yang menarik tentunya adalah ketika malaikat menawarkan satu balasan. Ya, jadi diminta oleh malaikat supaya diperintahkan oleh Rasulullah, kita tenggelamkan saja, kita angkat ini gunung untuk kita binasakan masyarakat Taif. Tapi Rasulullah tentunya kita sudah paham, beliau menjawab dengan sangat-sangat visioner, jangan katanya.
Tentunya beliau mengharap waktu, mungkin sekarang mereka belum paham, belum mengerti. Nah, barangkali anak dan cucunya nanti kalau sudah paham akan mereka taat kepada Allah. Nah, ini kan satu kebaikan yang luar biasa. Dihina, diejek, tapi didoakan supaya menjadi orang yang dilindungi oleh Allah, dan satu saat mereka akan taat kepada Allah. Ya, jadi kejelekan dibalas dengan kebaikan. Nah, itu satu episode yang bagus sekali untuk renungan kita terus, bahwa betul-betul Rasulullah ini adalah uswatun hasanah. Itu secara kelompok yang besar. Tapi secara individual mungkin yang sangat juga legendaris adalah bagaimana ketika ya di saat Rasulullah menjelang umurnya mungkin mau wafat, itu beliau setiap hari memberikan nasi, menyuap seorang ibu yang sudah tua, ya, dari Yahudi lagi, tapi dari mulut dari ibu-ibu ini selalu mengeluarkan kata-kata yang mengejek, mencaci, memaki Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap menyuap dengan sebaik mungkin sehingga nyaman ibu ini makan. Sampai satu saat dan digantikan oleh Abu Bakar. Lalu bagaimana Abu Bakar memberikan suapan-suapan, nenek ini tahu bahwa ini bukan yang biasa. Nah, kemana yang biasa itu? Sudah meninggal dunia. Nah, siapa dia? Nah, barulah beliau dikatakan, itulah yang nenek selama ini marah, maki, caci. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, ya, kan beliau balas dengan kebaikan. Nah, ini adalah acuan yang paling bagus barangkali kalau kita melihat tingkah laku atau akhlak, kalau menjadi contoh bagi kita. Nah, tentunya kita sebagai manusia biasa ini, ya, bisa mencontoh ini ya luar biasa. Tapi bukan tidak mungkin, ya. Apalagi masyarakat di Jogja kan baik-baik, banyak yang baik-baik. Ini Mas Amin, kita marah sekali, beliau masih senyum sama kita ini. Nah, misalnya, ya kan? Jadi kan tentu akan kebaikan dibalas menjengkelkan tapi dibalas dengan kebaikan dan seterusnya. Nah, ini kita terus berusaha. Tidak mudah memang karena kita melawan diri sendiri. Orang memarah kita diam atau bahkan tetap kita senyum. Nah, ini kan tentu merupakan satu kekuatan psikologis yang paling bagus dengan ketenangan, dengan pengendalian diri yang bagus, sehingga respon atas apapun sikap yang diberikan kita tetap memberikan yang terbaik, ya, walaupun kalau menyangkut mengenai akidah tentu kita akan sangat tegas seharusnya seperti apa. Nah, saya pikir sekarang yang paling menjadi mungkin PR kita, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengupayakan supaya kehidupan kita menjadi elok, gitu ya. Jadi mengelokkan hidup. Tentunya orientasinya harus kepada bagaimana kita memperbaiki akhlak. Ya. Bukankah misi Rasulullah dihadirkan ke mukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak? Ya. Muaistu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Saya kira jadi perbaikan akhlak hari per hari secara terus-menerus, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih elok, yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin tidak bisa frontal, tapi pastikan setiap hari kita melakukan perbaikan kualitas diri, ya, baik dari mungkin lisan, dari sikap, dari perbuatan, ya, dan seterusnya, sehingga insya Allah akhlak kita akan menuntun kehidupan kita menjadi lebih elok, lebih baik di masa yang akan datang. Itu yang paling penting kita pikirkan. Tentu ini semuanya PR berat buat diri kita. Pertama, menjaga lisan. Bagaimana memastikan lisan kita ini terus keluar kalimat-kalimat bil hikmah, ya, yang menyenangkan tapi penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Orang mendengar dari ucapan kita
dia semakin dekat dengan Allah. Bukankah teman yang baik itu adalah teman apabila kita dekat akan semakin dekat kita dengan Allah, akan menuntun perbaikan perilaku sikap kita menjadi lebih taat kepada Allah. Itu kata Nabi begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola ya respon-respon yang harus kita berikan kalau ada ya dari katakanlah mungkin aksi ya, kita bereaksi atas aksi-aksi yang memang tidak enak. Ya, misalnya ejekan, misalnya kerling mata yang menyebabkan kita direndahkan, ya, atau sikap dan sebagainya. Ini perlu latihan, ya. Pertama tentunya latihan pengendalian emosi, bahwa diri kita ini sebagai bahagian dari umat manusia keseluruhan yang diciptakan Allah sebagai khalifah, untuk memastikan respon kita adalah tetap menjadi yang terbaik. Nah, ini tentu emosi kita harus kita jaga, ya. Apapun yang hadir sebagai aksi ataupun sebagai stimulus bagi kita, kita akan memberikan respon dengan penuh tanggung jawab, kualitasnya tetap baik. Nah, ini adalah masalah manajemen emosi, ya. Tidak mudah memang karena emosi ini ada di dalam diri kita. Tapi dengan latihan terus, perbaikan diri yang terus-menerus, ya termasuk seperti mau mendengarkan ataupun mengikuti Zoom meeting seperti hari ini adalah usaha ya untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Saya yakin ya dengan niat seperti ini akan menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira demikian sebagai pembuka barangkali bicara. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Bahtiar ya paparan yang disampaikan oleh beliau ya tentang bagaimana mengelokkan hidup dengan akhlak itu ternyata perlu perjuangan gitu ya Pak ya. Perlu manajemen emosi gitu ya tadi. Kenapa? Karena ya tidak hanya dalam menjaga tadi ya lisan gitu ya, kemudian sikap dan perbuatan, tetapi nanti akan terlihat dari cara merespon ya, cara merespon situasi yang tidak mengenakan gitu ya Pak, bahkan mungkin menyakitkan. Nah, ini tentu saja perlu energi ya, perjuangan yang luar biasa gitu ya untuk mengelokkan hidup dengan akhlak itu, tetapi tentu saja itu bagian dari cara kita mentauladani akhlak Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hamim. Silakan Bapak, waktu sepenuhnya. Ya, saya sholat sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Tolong saya diberi untuk share materi supaya saya dijadikan host, Mas, supaya saya bisa menyampaikan materi di PowerPoint ini ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Oke. Sudah bisa kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Untuk sekedar perkenalan, Bu Rahmi, istrinya Mas Bahtiar itu kakak kelasnya jenengan di Fakultas Psikologi UGM itu. Oh, nggih Pak. Siapa Pak? Udah senior saya berarti. Iya.
senior sekali karena generasi Z itu. Ini saya lihat juga ada Prof. Yoyon Suryono yang hadir. Terima kasih Prof. Bapak-bapak sekalian. Saya menyampaikan secara teori dulu, artinya tadi yang praktek bagaimana mengelokkan akhlak itu sudah disampaikan oleh Mas Bakhtiar Nitura yang sangat bagus. Saya akan secara teorinya, secara pengertian akhlak, secara logis, secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, yang berarti perangai, berarti tingkah laku, atau ada juga yang mengistilahkan dengan tabiat gitu. Ya. Jadi berakar dari kata kholaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khalik yaitu pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq penciptaan. Jadi ternyata akhlak itu berkaitan dengan ada yang diciptakan dan ada yang menciptakan, kemudian bagaimana cara interaksi di antara dua itu. Bagaimana caranya yang diciptakan itu berkhidmat atau berhubungan dengan yang menciptakan. Nah, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi kesamaan akar kata ini mengisyaratkan bahwa akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Khalik, kehendak Tuhan atau kehendak Allah SWT dengan makhluk manusia. Makanya tadi Mas Bakhtiar sudah menyampaikan bahwa bagaimanapun akhlak itu berkaitan dengan perilaku beragama. Artinya yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana aturan-aturan agama itu sendiri. Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya barulah mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau tingkah laku tersebut didasarkan kepada kehendak Allah SWT. Ya, jadi kita sama-sama berbuat sesuatu, sama-sama berbuat kebaikan barangkali, itu tapi nilainya di hadapan Allah belum tentulah sama, karena berkaitan dengan masalah tadi, motivasi atau dalam bahasa agama mungkin niatnya gitu ya. Artinya apakah kita berbuat baik kepada lingkungan semata-mata karena ingin berbuat baik kepada lingkungan supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain, ataukah kita berbuat baik dengan lingkungan karena memang agama memerintahkan hal-hal yang seperti itu, maka disinilah dikatakan ada perbedaan ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya, maka dari pengertian secara etimologi ini akan akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. Nah, jadi ini tadi secara tersirat atau secara tersurat di situ dijelaskan akhlak akan mencangkut kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, dan juga termasuk dengan ekosistem yang ada di sekitar kita. Sedangkan secara terminologi, secara peristilahan, akhlak adalah pertama menurut pendapat dari Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali menyampaikan yang namanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya ada sesuatu, kalau menurut Imam Al-Ghazali itu akhlak itu sesuatu yang otomatis gitu. Jadi bagaimana misalnya ketika seseorang kedatangan seorang tamu, itu reaksi pertama itulah yang dikatakan sebagai akhlak kita. Tapi kalau kita misalnya melakukan kebaikan setelah pakai pertimbangan-pertimbangan yang banyak dan sebagainya, itu menurut Imam Al-Ghazali berarti itu bukan akhlak kita. Akhlak kita ya ekspresi awal ketika kita menerima mereka, menerima tamu, ketika kita dalam kondisi bagaimana ketika kita misalnya disakiti, bagaimana kita ekspresinya langsung membalasnya, ataukah kita langsung memaafkan, itulah akhlak kita menurut pendapat dari Imam Al-Ghazali. Sedangkan yang kedua, akhlak adalah
sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik maupun buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sama tadi seperti pendapat yang pertama. Jadi tadi Mas Bakhtiar juga sudah menyampaikan, kalau begitu ada akhlak al-karimah, tapi juga akhlak al-madhumah juga ada. Gitu. Akhlak yang baik juga ada, kemudian akhlak yang tercela juga ada, dan kita mempelajari ini sudah barang tentu, supaya kita mengoptimalisasikan menggunakan akhlak-akhlak yang utama, akhlak al-karimah, ya, dan menghindari sebanyak mungkin akhlak-akhlak yang tercela. Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya, baik ataupun buruk, untuk kemudian memilih melakukan ataukah akan meninggalkan. Ini beberapa pengertian. Nah, kemudian kalau kita melihat ruang lingkup dari aspek, kalau tadi saya sampaikan, ada beberapa. Yang pertama adalah akhlak berkaitan dengan perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perilaku kepada diri sendiri, perilaku kepada keluarga, kemudian perilaku kepada masyarakat. Nah, termasuk juga mungkin perilaku pada politik, ya, yang mungkin sekarang banyak dibicarakan fatsun politik, ya, politik yang bermoral dan sebagainya. Kemudian juga perilaku pada jabatan atau profesi. Jadi karena kita semuanya mungkin yang hadir sebagian besar adalah yang memiliki profesi tertentu, maka juga ada akhlak, bagaimana berperilaku sesuai dengan profesi kita. Kemudian ada juga akhlak dengan perilaku kita kepada alam dan lain-lain. Intinya adalah pokoknya yang namanya akhlak itu akan menyangkut kepada semua aspek kehidupan kita. Sedangkan secara sistematis, almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC itu kemudian di dalam bukunya membagi akhlak itu, pertama akhlak terhadap Allah, kemudian yang kedua akhlak terhadap Rasulullah, kemudian yang ketiga akhlak pribadi, kemudian akhlak dalam keluarga, kemudian akhlak bermasyarakat, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Jadi saya kira pada skopnya, ruang lingkupnya ini tidak ada perbedaan, yang intinya bahwa akhlak itu akan menyangkut kepada seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh tataran hidup manusia. Kemudian yang berikutnya, ternyata rujukan kita untuk berbicara tentang menentukan akhlak seseorang, yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan ternyata hati nurani kita ini juga bisa menjadi rujukan untuk menentukan akhlak yang kita pahami, yang kita kerjakan, karena ada di dalam ada dua potensi kecenderungan pada hati nurani manusia. Ada hati nurani yang cenderung kepada kebaikan, dan yang kedua ada hawa nafsu yang cenderung berbuat buruk. Dan ini juga barangkali yang kemudian akan melahirkan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, karena juga peran dari hati nurani, dan yang kedua juga peran dari akhlak nafsu manusia. Nah, kemudian dalilnya kita melihat bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita berbagai contoh bagaimana akhlak itu, dan yang selanjutnya ciri-ciri akhlak dalam Islam. Kita langsung saja untuk melompat ini, ya. Ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang pertama adalah Mohon akhlak. maaf Pak Hamim, suaranya agak putus-putus ya Pak Hamim. Oh ya. Tapi saya mendengar suara jenengan jelas ya. Nah, sekarang masih putus-putus. Sudah lebih jelas Oke. ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ciri-ciri akhlak dalam Islam, yang pertama adalah akhlak rabbani, kemudian yang kedua akhlak manusiawi, yang ketiga akhlak universal, kemudian yang keempat akhlak keseimbangan, dan yang kelima akhlak realistis. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan ciri-ciri akhlak dalam Islam ini. Yang pertama,
yang dimaksud dengan akhlak rabbani, ciri rabbani ini menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang sifatnya mutlak. Gitu. Jadi tidak kondisional, tidak situasional, tetapi sudah berdasarkan aturan-aturan yang qat'i ya. Jadi kalau misalnya aturan-aturan itu situasional, itu mungkin kehidupan bermasyarakat yang namanya cara bergaul dan sebagainya. Dalam ciri akhlak yang pertama, ciri rabbani, menegaskan bahwa akhlak itu nilainya mutlak. Akhlak rabbanilah yang mampu menghindari kekacauan nilai-nilai moralitas dalam hidup manusia. Ya, jadi ternyata memang hanya aturan yang datang dari Al-Khaliq saja yang bisa mengatur bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya dalam salah satu ayat dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Itu jelas bahwa hal-hal yang seperti ini tidak akan mudah kita lakukan kalau kita tidak bersendirikan kepada nilai-nilai agama. Ini nanti bisa dicek dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Kemudian yang berikutnya, ajaran yang kedua bahwa akhlak adalah manusiawi. Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Ada yang mengatakan Islam adalah agama fitrah ya. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Nah, jadi ini yang dimaksudkan bahwa akhlak adalah ajaran manusiawi sesuai dengan proses penciptaan manusia itu sendiri. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sifatnya semu. Artinya kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Akhlak dalam Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk yang terhormat sesuai dengan proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang ketiga, akhlak dalam Islam adalah bersifat universal. Yang dimaksud adalah ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencangkup kepada seluruh aspek hidup manusia, baik yang dimensi vertikal maupun dalam dimensi horizontal. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam ajaran Islam ternyata keseimbangan antara dimensi vertikal dengan dimensi horizontal sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita. Nah, kemudian contoh misalnya ketika kita melihat larangan Al-Quran sebagaimana surat Al-An'am ayat 151 sampai 152 itu ada larangan yang ini orang mengatakan agama langit apapun ajarannya sama tentang the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan ini atau 10 larangan dari Allah itu. Yang pertama larangan untuk menyekutukan Tuhan, kemudian yang kedua larangan untuk melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga dilarang membunuh anak karena takut miskin, yang keempat dilarang berbuat keji baik secara terbuka maupun secara tersembunyi, kemudian yang kelima dilarang membunuh orang tanpa alasan yang sah, kemudian dilarang makan harta anak yatim, yang ketujuh dilarang mengurangi takaran dan timbangan, yang kedelapan dilarang membebani orang lain, kewajiban yang melampaui kekuatan mereka, yang kesembilan janganlah menjadi persaksian yang melakukan persaksian yang tidak adil, dan yang ke-10 dilarang mengkhianati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Rahmi, ini adalah 10 perintah Tuhan yang di dalam referensi yang saya baca, itu semua agama langit itu mengajarkan 10 poin ini yang sama. Ketika Nabi Musa di Gurun Sinai itu mendapat the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan itu juga sama dengan perintah dalam surat Al-An'am 151, 152 ini. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang keempat bahwa
akhlak dalam Islam adalah akhlak keseimbangan. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitikberatkan segi kebaikannya dan yang menghayalkan manusia seperti hewan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja. Jadi ada equilibrium, ada keseimbangan antara keinginan manusia yang punya sifat seperti malaikat, tetapi juga pada saat yang sama juga manusia juga kalau tidak hati-hati juga akan terjerumus kepada kedudukan yang serendah-rendahnya. Nah, dua kekuatan manusia, kekuatan baik pada hati nurani dan akal dan kekuatan buruk pada hawa nafsu, itulah yang Islam mencoba untuk memberikan pemuasan dalam tanda petik secara seimbang. Artinya Islam mengajari nafsu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi nafsu adalah sesuatu yang harus dimanage dengan baik, dengan pertimbangan akal dan hati nurani, dan sudah barang tentu juga berdasarkan kepada aturan-aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, manusia itu memiliki naluri hewani yang juga rohaniah malaikat. Manusia memiliki unsur rohani dan jasmani yang memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. Artinya manusia itu di dalam hidupnya harus memberikan keseimbangan untuk melayani rohaninya supaya bisa menjadi pribadi yang terhormat, tetapi juga memberikan jaminan kepada jasmani untuk bisa berkembang secara baik, hidup secara sehat, dan seterusnya. Inilah prinsip keseimbangan itu. Manusia hidup tidak hanya di dunia saja, tetapi dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Dan ini mungkin Mbak Rami yang saya sering menyampaikan, sayangnya manusia modern sekarang ini kan banyak yang kena penyakit yang namanya miopis itu ya, rabun jauh, tidak terlalu mempertimbangkan kehidupan pasca kematian atau kehidupan di akhirat, padahal di dalam ajaran Islam kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia adalah justru ketika kita pasca kematian itu sendiri, itulah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Nah, hidup di dunia ini adalah merupakan ladang bagi akhirat. Oleh karena itu, apa saja yang kita kerjakan di dunia ini adalah merupakan perbekalan yang kita siapkan untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadap Allah ketika kita suatu saat dipanggil oleh Allah SWT. Akhlak Islam itu memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan rohani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. Artinya misalnya dalam ayat yang lain dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang dianugerahkan Allah itu negeri akhirat yang baik tanpa mengabaikan apa yang menjadi hak-hak kita di dunia ini. Nah, kemudian bahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat juga. Manusia adalah makhluk sosial dan pada saat dia Rasulullah juga mengajari kepada kita bahwa siapa orang yang paling baik adalah orang yang paling memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan kemanfaatan kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, Ibu Moderator, akhlak yang kelima adalah realistik. Apa yang dimaksud dengan akhlak realistik? Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia, meskipun manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, tetapi juga memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan-kecenderungan manusiawi, dan berbagai kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan itulah kadang-kadang manusia melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, Islam kemudian memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki diri dengan bertaubat, yang sering kita mendengar istilah ada taubatun nasuha gitu ya, tobat yang sesungguhnya. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Artinya karena apa? Sekali lagi bahwa realistik, bahwa manusia dengan keterpaksaan, dengan keterbatasannya, jadi misalnya katakanlah nanti ada dalam tuntunan agama berbagai keringanan, berbagai rukhsah
yang diberikan kepada orang yang beriman karena pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam Al-Baqarah 113, barang siapa terpaksa bukan karena membangkang dan sengaja melanggar aturan, tiadalah dia berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan kepada manusia. Oke, ini sudah tadi ya, saya lanjutkan. Yang terakhir, Mbak Rahmi, yang perlu saya sampaikan, kedudukan dan keistimewaan akhlak Islami. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bakhtiar bahwa misi pokok ajaran Islam adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya akulah tidak diutus terkecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu ajaran pokok adalah ajaran Islam. Apakah agama itu? Jawab Nabi adalah agama adalah akhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya, memberikan timbangan amal baik di akhirat. Tiada satupun yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin kecuali akhlak yang baik. Nah, kualitas akhlak sebagai kualitas iman, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak juga yang baik sebagai bukti dan buah atau efek dari ibadah. Sesungguhnya sholat itu mencegah hal yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, Rasulullah selalu berdoa agar Allah senantiasa membaikkan akhlaknya. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berhubungan dengan akhlak. Nah, Bapak, Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bu Rahmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Hamim tadi ya semakin melengkapi, mengingatkan dan menguatkan begitu ya. Apa yang kita pahami selama ini betapa akhlak itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, karena ketika kita mengelokkan akhlak itu sebenarnya bagian dari mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal gitu ya. Jadi dalam diri manusia tadi Pak Amin menyampaikan ada beberapa jenis akhlak gitu ya, tetapi yang paling fundamental gitu ya itu sesuatu yang sifatnya transenden, yaitu akhlak robbani ya. Jadi karena dia akan jadi pusat kendali ya. Jadi dia yang akan kemudian menjadi tadi kalau kita memerlukan pengendalian dalam berinteraksi dengan orang lain gitu ya, maka akhlak robbani itulah yang akan kemudian menjadi pengikatnya sehingga manusia kemudian menjadi selaras gitu ya dengan sesama gitu ya, karena memang sebenarnya setiap manusia itu fitrahnya menyukai atau condong kepada hal yang baik gitu ya. Jadi ketika kita berbuat baik, orang lain menerima kebaikan, maka kebaikan atau kebahagiaan yang dicita-citakan itu akan dapat terwujud. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada sore hari ini mungkin kita akan lanjut ke sesi dialog ya, tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin membuka diskusi kita pertanyaan untuk kedua narasumber, silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa. Oh ya, ini ada pertanyaan lewat chat, saya bacakan dulu ya. Di samping nanti jika ada yang aktif dipersilahkan. Saya bacakan dari Bapak Joko Iso. Assalamualaikum Pak Hamim dan Bapak Bakhtiar. Menyimak tausiah Bapak tentang pentingnya akhlakul karimah dalam membangun peradaban. Bagaimana pandangan Bapak tentang wacana gerakan revolusi akhlak yang jadi isu hangat akhir-akhir ini ya di Republik Indonesia tercinta. Ini seperti apa revolusi akhlak ini dalam konteks keindonesiaan, mungkin demikian ya. Itu disampaikan oleh Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Kita kumpulkan dulu ya 3 pertanyaan dulu mungkin di termin pertama. Ada lagi Bapak Ibu tidak di chat, langsung open mic juga bisa, dipersilakan. Nanti ada?
karena tidak nampak di layar semua ya. Kalau ada bisa langsung menyampaikan, ya. Ngacung tangan saja. Ya, ngacung tangan. Ngacung tangan tidak nampak, tapi kalau raise hand mungkin segera muncul di depannya layarnya ya. Ya. Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan ya, mungkin juga ini saya ada apa ya? Ya sebenarnya kegelisahan semua orang menurut saya, Bapak Ibu ya. Kalau sekarang orang mengatakan sebagai apa? Banyak terjadi krisis akhlak begitu ya. Di satu sisi mengetahui kalau akhlak itu begitu penting gitu ya. Tetapi di sisi lain juga begitu banyak apa namanya tadi ya, penurunan gitu ya, atau kemunduran bahkan krisis dari akhlak ini. Nah, mungkin dari Bapak narasumber bisa menyampaikan terkait dengan krisis akhlak yang sudah mengkhawatirkan ya, sehingga Pak Joko jadi tadi bertanya juga tentang revolusi akhlak ini seperti apa atau bagaimana gitu ya. Monggo, ada pertanyaan Bapak Untoro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Assalamualaikum kepada semuanya, sahabat-sahabat senior. Sekarang proses pendidikan hampir semua melalui daring, ya. Padahal akhlak itu juga ada yang bisa teramati karena perilaku anak dari guru. Ada yang daring, ada keterbatasan. Nah, pengalaman apa yang pernah barangkali dengan model daring tapi tetap kita bisa mengamati perilaku anak dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untoro. Ya, ini sangat kekinian ya, karena sekarang belajar daring ini bagaimana ini masalah pembinaan akhlak yang memerlukan pengamatan, interaksi langsung gitu ya. Tidak hanya transfer ini of knowledge. bukan Pak Untoro katanya Bu. Oh, sinten? Pak Romli. Oh, Pak Romli, mohon maaf. Karena yang di layar saya yang muncul Pak Untoro. Baik, mohon maaf Pak Romli. Ya. Berikutnya ada lagi, satu lagi dari Pak Joko, Pak Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Dengan siapa Bapak memperkenalkan diri saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abdul Rahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Mohon izin untuk bertanya, dengan melihat perkembangan umat Islam saat ini, menurut analisa materi Pak Dokter, kira-kira kita ini sebetulnya berada di zaman kebangkitan Islamkah atau berada justru keterpurukan? Karena bahkan ada sebuah buku yang menarik yang pernah saya lihat, judulnya itu Al-Islam Bainal Jahli Abnaihi wa Ajzi Ulamaihi. Ini kan buku yang sangat menarik yang menggambarkan kondisi kita ini apakah begitu terpuruk seperti itu. Mohon mungkin dengan analisa materi, mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Abdul Rahim ya dari Balikpapan ya. Sudah 3 penanya pada Pak Hamim gitu ya. So monggo dengan Pak Bahtiar untuk menyampaikan tanggapannya. Tadi ada dari Pak Joko, Pak Romli, dan yang terakhir dari Pak Abdul Rahim dari Balikpapan. Monggo Bapak, siapa dulu monggo? Pak Bahtiar dulu aja. Pak Bahtiar dulu. Dipersilakan Pak Bahtiar untuk menanggapi pertanyaan. Mic-nya Pak Bahtiar belum mic. Oh, mic-nya belum open. Mohon maaf Pak Bahtiar. Ya, terima kasih. Jadi dengan tema sekarang revolusi akhlak, ini sebetulnya kalau kita mau kembali kepada setting pembicaraan kita tadi, maka sebenarnya revolusi ini adalah suatu perubahan secara cepat. Nah, pengertiannya kan seperti itu. Akhlak yang yang mau direvolusikan itu akhlak yang seperti apa? Nah, mungkin ada contoh-contoh ya
akhlak-akhlak yang selama ini mungkin menggelisahkan. Jadi ada satu hal yang saya amati, bahwa perubahan ya mungkin zaman oleh berbagai macam di lingkungan kita, apakah teknologi, ya, kemudian informasi dan sebagainya, juga menyebabkan perubahan perilaku, ya, termasuk akhlak yang sangat cepat menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati ataupun yang dianggap lebih baik. Sebagai contoh misalnya, kalau di dosen misalnya ataupun dengan mahasiswa, kalau dulu mau melewati dosen sedang duduk, ya, kemudian mahasiswanya lewat, mahasiswanya akan sedikit menunduk, minimal jalan tangan di depan sebagai rasa hormat. Sekarang dosen sendiri, ya kan, kemudian mahasiswa sendiri. Nah, ini. Demikian juga dengan orang tua, ya, anak dengan orang tua. Jadi relasi-relasi yang ada sekarang dalam hubungan antara berbagai macam tingkatan, itu terjadi perubahan yang luar biasa, yang menurut kita lihat tentunya tidak sesuai dengan norma-norma. Misalnya hubungan antara orang tua dengan anak, kalau dulu kita pastikan sikapnya, bicaranya, tutur katanya begitu sopan untuk memastikan kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah supaya orang tuanya nyaman, tenang. Nah, sekarang kalau kita lihat di tayangan-tayangan, apakah di sinetron atau di di pembicaraan sebagainya ataupun di dialog-dialog, begitu kurang penghargaannya tua ini. Jadi tentu ini barangkali yang dimaksud dengan revolusi, perlunya perubahan cepat untuk kembali kepada nilai-nilai yang baik, ya, yang karim seperti itu. Nah, ini kita pikirkan. Nah, kalau kita mencoba rinci, akhlak-akhlak itu kan banyak sebenarnya. Yang pertama, akhlak kita dengan Allah misalnya. Coba lihat anak-anak muda sekarang, kalau di Aceh kan trennya warung kopi, ya, yang dikenal sebagai kota ribuan warung kopi. Setiap langkah, berapa langkah dapat warung kopi. Nah, pada saat azan, ya memang ditutup, diremang-remangkan, tapi orang masih duduk di situ, tidak langsung mau sholat dan sebagainya. Nah, kalau dulu ini kan begitu azan orang akan pergi ke tempat sholat dan sebagainya. Nah, ini juga perlu perbaikan, revolusi akhlak dengan Allah SWT, dengan orang tua, seperti yang saya sudah singgungkan. Juga begitu banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang menurut aturan dan norma yang kita pahami. Nah, juga dengan lingkungan, ya, ada orang yang tidak peduli lagi dengan lingkungan, termasuk lingkungannya mungkin adalah lingkungannya anak yatim, ya, seperti apa sikap seorang yang ada dengan lingkungannya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang kalau kita lihat dalam tuntunan agama ini sangat jauh berubah. Oleh karena itu mungkin ini yang dimaksudkan perlunya kita perubahan secara besar, ya, dengan masyarakat, dengan Allah, Rasulullah, ya, dan sebagainya, termasuk di dalam bernegara adalah dengan mengedepankan akhlak, ya, kepantasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai pertanyaan Pak Ramli tadi, menyangkut mengenai perilaku anak selama daring, memang ini banyak sekali sudah dikeluhkan oleh orang tua, bahwa dulu orang tua banyak yang melarang anak-anak jangan main-main HP karena ditakutkan tidak sanggup kita kontrol. Nah, sekarang anak harus pakai HP karena belajarnya justru pakai HP. Jadi ini juga satu hal yang dulu kan. Ini juga berat, ya, bagi orang tua, sehingga tidak mungkin mengontrol sepenuhnya, ya, HP itu apakah pantas dan boleh atau tidak.
Nah, kemudian perilaku dengan ada teknologi seperti ini juga akan menyebabkan mudahnya dia berkomunikasi dengan siapapun, kita tidak tahu. Karena tidak terkontrol lagi yang namanya penggunaan HP itu. Jadi banyak sekali dampak. Ya. Tentunya kalau kita berpedoman pada akhlak, ini agak sulit untuk kita amati apakah dia betul-betul sedang belajar pegang HP atau sedang chatting dengan kawan-kawannya. Nah, ini kan tidak mungkin setiap saat kita melakukan pengamatan. Oleh karena itu mungkin ini perlu pemikiran bagaimana kita punya barangkali saringan bahwa anak-anak ini memang menggunakan HP untuk kepentingan tidak lain adalah untuk belajar. Nah, ini perlu barangkali dengan penjelasan dan pembatasan waktu penggunaan HP. Apa kebangkitan ataupun kemunduran, kalau saya dengar dari berbagai macam fenomena, termasuk juga kalau kita baca literatur, ini sebenarnya abad kebangkitan Islam. Nah, cuma mungkin sejauh mana bangkit, ya, ataupun sejauh mana percepatan dalam kebangkitan ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita lihat misalnya di Turki misalnya, percepatan kebangkitan itu nampak sekali, ya. Bahkan yang dulu dirubah menjadi museum sekarang dijadikan masjid, dan masjid itu didatangi begitu banyak oleh jamaah dan sebagainya, sehingga ini saya pikir juga revolusi. Nah, salah satu yang saya dapatkan informasi bahwa begitu Pak Erdogan ini terpilih, maka instruksi pertama seluruh masyarakat disuruh sholat subuh berjamaah. Ini perintah pertama, tentunya ini revolusi. Dan barangkali keberkahannya juga sudah kita lihat. Dari negara tertinggal, nah sekarang termasuk negara kaya. Dalam waktu yang sangat singkat. Nah, apa yang terjadi? Ya mungkin keberkahan dari langit turun. Contohnya Erdogan. Nah, sholat subuhnya sudah berjamaah. Erdogan. Nah, saya kira begitu beberapa tanggapan saya yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Bahtiar sudah menanggapi tadi ya pertanyaan tentang revolusi akhlak gitu ya. Karena memang problem akhlaknya juga semakin besar gitu ya, maka mengapa tidak gitu ya. Perlu pemikiran yang serius, prioritas, atensi ya, perhatian yang terkait dengan mengubah akhlak ini. Beliau mencontohkan fenomena di Turki ya dengan Presiden Erdogan yang melakukan tadi itu bagian dari sebuah contoh revolusi akhlak yang dimulai dari aktivitas ibadah yang diperbaiki tadi ya. Kemudian terkait dengan daring juga demikian, nanti akan dilengkapi disambung oleh Pak Hamim. Mangga Bapak, silakan. Ya, terima kasih Mas Joko Istianto ya. Joko Istianto ini dari Jakarta. Kalau Mas Maftukin Ramli dari Universitas Negeri Malang itu. Ya, jadi beliau ini juga seorang dosen, makanya pertanyaannya ya kepada bagaimana pengalaman kita selama daring itu toh. Dan yang satu dari Balikpapan, jadi saya kira 3 pertanyaan ini dari data yang sangat jauh-jauh ya, dari Jakarta, Malang, dan Balikpapan. Yang Mas Joko tadi kaitannya dengan revolusi mental apa yang sekarang sedang ramai dibicarakan, ya mungkin kalau saya melihat bahwa persoalan berbangsa dan bernegara kita ini kan sekarang orang mengatakan ya ada sesuatu masalah lah ya, ada masalah yang harus diurai bersama. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau saya melihat salah satunya adalah ketertutupan atau keterputusan informasi gitu. Atau mungkin juga kalau saya melihat revolusi mental ini juga berkaitan dengan revolusi akhlak ini berkaitan dengan bagaimana membangun salah satu dari akhlak al-karimah itu adalah membangun trust itu, membangun kepercayaan di antara segenap komponen bangsa Indonesia ini. Karena saya selalu menyampaikan persoalan yang secara psikologi mungkin nanti Bu Rahmi bisa menjelaskan yang namanya distrust itu
rasa saling tidak percaya itu kan sudah dari institusi yang paling kecil namanya keluarga kita sampai institusi yang besar namanya negara, itu kan kayaknya perlu diperbaiki total itu. Bagaimana membangun kepercayaan di antara segenap komponen bangsa ini, dan revolusi akhlak saya kira diawali dari itu. Kalau tadi mungkin Mas Bakhtiar mencontohkan ya, kalau misalnya juga tidak kalah pentingnya ya revolusi akhlak berkaitan dengan masalah agama juga. Cuma kalau tadi sekaligus pertanyaan yang ketiga dari Mas Abdurrahim itu, kalau yang saya baca memang abad 21 ini adalah kebangkitan agama, tapi dalam agama-agama yang saya pelajari. Artinya semua agama itu di dunia itu sekarang sedang bangkit dan berkembang. Oleh karena itu saya kira dalam bahasa agama itu ada fastabiqul khairat dan sebagainya. Itu saya kira tidak berlomba-lomba bersaing, tidak hanya dengan kita sesama muslim, tak kira dengan orang di luar Islam pun ada perlombaan yang sehat, karena tadi saya sampaikan Mbak Rahmi bahwa di abad 21 ini adalah kebangkitan agama-agama itu. Jadi yang dulu kita mungkin secara sosiologi agama, itu dulu kan kita mengkaji ada beberapa agama yang sifatnya pasif, artinya tidak terlalu ekspansif. Tapi belakangan agama yang dulu dinilai agama yang pasif pun sekarang aktif ekspansif untuk mengajak orang lain supaya mengikuti agama mereka. Nah, oleh karena itu kebangkitan agama-agama besar ini maka menjadi tantangan bagi kita yang orang Islam ini, bagaimana memaknai kebangkitan, abad kebangkitan ini adalah dengan tadi mungkin berkaitan dengan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keberagamaan kita, dan juga barangkali kalau tadi yang saya disampaikan Mas Bakhtiar, apapun aktivitas kita yang selalu kita menjadi orang yang rasionalis, merasa apa-apa bisa diselesaikan diri, ketika banyak masyarakat yang merasa hidup tidak perlu ada intervensi wahyu, intervensi dari Tuhan. Nah, dalam kondisi revolusi akhlak itu, saya kira kesadaran itu bahwa manusia tidak mungkin akan bisa hidup normal tanpa adanya intervensi wahyu, intervensi yang datangnya dari yang menciptakan kita, yang mana apapun konsep dari mereka itulah yang kita yakini akan memberikan kehidupan yang seimbang. Kalau manusia melaksanakan aturan yang dibuat oleh manusia, pasti nanti masih ada perbenturan kepentingan, tapi kalau kita mau menggunakan aturan yang datangnya dari Tuhan, maka itulah yang saya kira sesuai dengan yang dikatakan sebagai agama yang fitrah, sesuai dengan proses penciptaan yang selalu diibaratkan. Misalnya ada suatu perusahaan elektronik atau perusahaan apa saja, itu ketika membuat suatu produk, bersama dengan itu diberikan juga buku pintarnya, yang mana dalam buku pintar itulah dituliskan secara jelas, secara konkret, secara detail, bagaimana cara merawat alat teknologi itu supaya bisa tahan lama. Demikian juga manusia, kalau kita misalnya hidup tidak menggunakan pinter-pinter yang datangnya dari Al-Khaliq, dari pencipta kita, maka kita mungkin bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan media pembelajaran daring yang menjadikan masing-masing anak-anak kita yang tadi menurut bahasanya Mas Bakhtiar, kan beberapa saat yang lalu sebelum bulan Maret, diskusi kita kan pertanyaannya mulai umur berapa anak-anak kita boleh memegang HP, kira-kira gitu ya. Nah sekarang malah anak STK pun, saya nggak tahu TK sudah ada belum Bram itu. TK mungkin juga sudah harus memegang HP karena ada beberapa instruksi dari bu guru atau ustadzah dari sekolah itu. Nah, termasuk juga memang selalu pernah saya sampaikan pembelajaran daring ini kan mungkin yang paling mudah adalah penilaian secara kognitif gitu ya. Itu mungkin itu pun juga ada keterbatasan, tapi masih relatif bisalah kita. Tapi kalau yang sudah yang namanya skill, apalagi yang namanya afeksi, itu memang menjadi kendala yang sangat besar. Ya misalnya kebetulan ya kita misalnya coba kasus mungkin Bu Rahmi, saya selalu misalnya ketika mengajar itu kan saya minta seluruh mahasiswa supaya membuka videonya itu supaya kita lihat apa yang sedang dikerjakan oleh mereka. Itu ternyata juga tidak semua mahasiswa itu akan membuka videonya. Ya kita sih husnudon aja barangkali mereka karena belum mandi atau
atau sedang tidak pakai hijab dan sebagainya. Tapi juga mungkin juga kita juga bisa suudzon, mungkin juga dia jangan-jangan hanya masang, setelah itu kemudian ditinggal dengan kegiatan yang lain dan sebagainya. Kan kita juga tidak bisa melakukan kontrol sampai yang sedetil itu. Tapi sekali lagi bahwa apapun yang terjadi, memang beberapa saat yang lalu ketika saya diminta oleh KR untuk diskusi, ya memang bagaimanapun yang namanya offline itu tetap merupakan sesuatu yang memberikan alternatif yang terbaik untuk pembelajaran kita. Hanya persoalannya adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga masih ada waktu secara bertahap. Dan di daerah istimewa Yogyakarta kelihatannya beberapa kampus juga sudah mencoba untuk offline ya, kemudian beberapa kampus juga sudah wisuda secara offline tapi terbatas, hanya beberapa yang diundang dan yang lain ikut webinar seperti ini. Saya kira memang kerinduan untuk bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, itu memang menjadi kebutuhan tersendiri, teristimewa ketika kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman dalam waktu yang sudah 5 atau 6 bulan itu. Jadi dulu mungkin Bu Rahmi ketika masih SLTA, masih kuliah itu kan paling senang kalau ada tanggal merah gitu ya. Itu kan sudah mau untuk apa. Nah sekarang tanggal merahnya menjadi 6 bulan gitu. Jadi akhirnya malah jadi bingung sendiri mau apa kegiatan yang akan kita kerjakan. Saya kira itu komentar saya, Mbak Rahmi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hamim ya. Kalau saya boleh memberi beberapa catatan gitu. Yang pertama tadi tentang revolusi akhlak dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka yang harus pertama kali diciptakan adalah membangun trust atau saling percaya gitu ya dalam semua elemen bangsa gitu ya. Pemimpin terhadap rakyat, rakyat terhadap pemimpin, antar rakyat gitu ya. Artinya ini akan menjadi modal, dan karena itu tidak mudah maka revolusi akhlak itu juga menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Abdul Rohim, apakah era kebangkitan atau keterpurukan, Pak Hamim memberikan jawaban untuk lebih optimis gitu ya. Optimis bahwa abad 21 ini harapannya ya kebangkitan agama-agama yang secara aktif dan ekspansif ya menyampaikan gitu ya bahwa agama ini tampaknya bisa menjadi solusi atas berbagai problem yang dialami. Nah, tinggal tantangannya buat kita umat Islam adalah berbenah. Salah satunya ya dengan memperbaiki akhlak, karena akhlak itulah wajah yang nampak begitu ya. Yang itu kemudian membuat agama itu menjadi alternatif atau menjadi baik begitu ya di mata masyarakat. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring, ya keprihatinan bersama ya Bapak Ibu semua. Jadi semuanya merasa ada yang kurang, terutama kalau dalam hal pendidikan akhlak itu, karena tidak menyentuh sampai di komponen afektif ya, karena pembelajaran hanya banyak atau lebih porsi kognitifnya lebih besar gitu ya, sehingga memang tadi. Nah, ada sebenarnya yang masih bisa diandalkan gitu ya. Artinya amanahnya menjadi pindah, ya bukan pindah ya, kembali sebenarnya, yaitu pada keluarga gitu ya, Pak Amim ya, bahwa ketika pendidikan akhlak itu lewat daring itu guru kurang bisa menjangkau ya karena keterbatasan media dan jarak, maka sepertinya gitu ya ini akan dikembalikan pada keluarga gitu ya dalam hal pendidikan akhlak peserta didik. Mungkin seperti itu. Kita buka pertanyaan lagi Pak Hamim dan Pak Bahtiar, masih ada waktu. Ya, silakan. Tadi ya. Ada yang tunjuk angkat tangan kelanya tadi. Oh ya, baik. Ini ada juga di chat ya. Saya bacakan dari Ibu Mahmudah. Jadi memang karena situasi sekarang pandemi Covid yang entah kapan ini berakhir begitu, menimbulkan tadi ya krisis akhlak itu rasa was-was, suudzon tadi ya, kemudian khawatir gitu ya. Artinya karena dalam ketidakpastian itu sungguh tidak nyaman gitu. Nah, itu bagaimana solusinya gitu ya. Jadi Bu Mahmudah menanyakan itu di chat. Mohon bersabar, nanti akan dijawab narasumber. Mungkin ada yang tadi tunjuk tangan, dipersilahkan. Bisa langsung saja open mic dan menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya, Bapak Ibu, silakan.
Pak Yoyon, iya. Prof. Dipersilahkan. Yoyon, Prof. Yoyon Suryo. Prof. Yoyon. Semoga Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak saja tadi sebetulnya, tapi ternyata mengundang keinginan untuk bertanya juga. Pertanyaan kecil-kecil saja. Ya. Saya tidak begitu concern terhadap istilah ya. Apa revolusi mental, apa revolusi akhlak, terserah itu. Masing-masing punya dasarnya sendiri. Tapi yang jadi masalah menurut saya itu kan bukan pada akhlaknya itu sendiri, ya, tapi pada perilaku manusianya. Jadi fokusnya itu bukan pada, ya memang sulit dipisahkan ya, karena perilaku sama akhlak itu satu sisi ya, dua sisi dari satu hal yang sama. Cuman menurut saya letak masalah itu justru pada perilakunya, gitu. Bukan pada tata aturannya, bukan pada apa istilahnya itu. Tadi kan ada dimensi manusianya, ada dimensi semacam aturannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya lebih condong melihat masalahnya itu kenapa ya manusia kita itu akhlaknya belum seperti yang diharapkan, mentalnya belum seperti yang diharapkan. Dalam bahasa yang singkat itu ucap dan lakuin itu beda gitu. Yang diucapkan, yang dilakukan itu beda, itu masalahnya. Nah, secara normatif selalu dikatakan itu kan persoalan pendidikan. Tapi ternyata juga pendidikan sendiri juga belum bisa menyelesaikan masalah. Karena sampai hari ini buktinya juga masih. Tadi moderator, ya, karena kita selalu kognitif, gitu ya, kognisinya yang bisa kognitif. Nah, ini kita bicara dari sudut pandang agama ya. Dari sudut pandang agama itu mestinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tadi itu otomatis kan dengan agama itu, dengan akhlak yang berbasis agama itu, otomatis kita akan berperilaku seperti itu. Ya, apalagi mencontoh akhlaknya Rasulullah dan sebagainya. Tapi kok mengapa tidak gitu? Nah itu persoalannya di situ. Sehingga sebetulnya lebih lanjut, kok pendidikan tidak berhasil menyisakan banyak masalah. Pembelajaran kita juga begitu. Tadi alasannya sudah satu-satunya dan kognitif tadi. Oleh karena itu, kita introspeksi semuanya ya. Keluarganya, kita sendirilah orang tua ya. Kita sendiri, orang tua, lingkungan sekolah, dan seluruhnya. Ya, sampai kepada satuan yang sangat besar. Oleh karena itu, tadi saya tidak apa istilahnya yang disampaikan Mas Amim dan Mas Badir, saya kira hal yang sangat saling melengkapi. Ya. Nah, cuman persoalannya tadi kenapa gitu ya? Iya, itu. Kita sendiri kok masih. Itu. Satu hipotesis yang selalu saya kembangkan itu, kalau kita itu dalam konteks ibadah tuh bagus-bagus semua ya. Tapi kalau dalam konteks hidup bermasyarakatnya itu masih bermasalah, masih menyisakan masalah. Apa pengaruh lingkungan dan sebagainya. Ya, tadi teknologi dan lain-lain. Sebab lebih condong kepada satu, menurut pendapat saya, ya memang dunia selalu sudah begitu. Sudah mendekati titik-titik yang apa namanya ya. Kalau melihat tanda-tanda zaman itu kan kita, waduh ternyata dunia ini sudah mungkin akan mendekati apa istilahnya ya hari akhir dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadikan putus asa. Nah, Mas Amim tolong didiskusikan ya gimana penyelesaian selanjutnya supaya tadi contoh-contoh itu bisa kita lakukan bersama. Ya. Dalam arti perbuatan kita itu ya seperti tadi akhlak Rasulullah, akhlak macam-macam dan sebagainya. Terima kasih ya, Mas Amim, Bapak Ibu sekalian. Ini saya hanya komentar sedikit ya. Ini mantan mahasiswa saya ini Mas Bati, alhamdulillah ketemu di sini. Iya, iya Prof. Ini. Sama-sama Gus Menteri itu dulu, alhamdulillah. Bu Rahmi, matur nuwun sekali, saya hanya komentar sedikit saja. Iya. Nah, baik. Tolong jangan dikait-kaitan di satu sisi revolusi mental, di satu sisi revolusi akhlak lah. Nanti baunya agak menyengat sedikit. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yoyon atas tanggapannya ya, memantik diskusi kita, memberikan pencerahan. Beliau melihat bahwa ketika ada perilaku yang bermasalah di satu sisi, sebenarnya sistem nilainya itu sendiri sudah bagus begitu ya. Sistem nilainya sudah bagus, dari sisi ibadah juga ada peningkatan, tetapi mengapa perilaku bermasalah ini masih muncul begitu ya, apa ini fenomena akhir zaman ini seperti ini gitu, walaupun kita harus tetap ya optimis, tidak berputus asa, sehingga mungkin perlu solusi yang lebih real gitu ya, penajaman apa yang bisa dilakukan gitu, ketika mungkin ada seperti apa ya, kontradiktif begitu ya, aturannya sistem nilainya bagus, ibadahnya juga sudah meningkat, tapi kok belum terwujud dalam perilaku yang sesuai atau sesuai harapan gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya petik dari apa yang disampaikan Prof. Yoyon. Ada 2, tadi mungkin satu lagi ya, 3 ya. Tadi ada yang raise hand, yang angkat tangan, monggo. Siapa ya tadi? Dari layar tadi muncul, tapi kemudian saya tidak bisa melihat lagi. Sebentar. Ya. Silakan yang akan bertanya, Bapak Ibu bisa langsung open mic ya, atau menuliskan di chat tadi seperti Bu Mahmudah. Sambil menunggu, mungkin para narasumber juga bisa menanggapi dulu 2 pertanyaan. Assalamualaikum Mas Toto. Iya. Itu kan akhirnya saya tetap oleh kayak sing masalah tiang listrik. Prof. Hamim, nun sewu mic-nya. Ya baik, mungkin pada Pak Bahtiar untuk menanggapi terlebih dahulu, dipersilahkan. Pak Bahtiar. Sebetulnya kepingin mendengar Pak Hamim duluan dari, Gitu. tapi beliau tiba-tiba dapat telepon. Iya. Oke. Baik. Jadi tadi Ibu Mahmudah ya, ini dengan COVID ini menimbulkan was-was ya, menimbulkan khawatir. Memang barangkali COVID-19 ini ya mengantarkan kita untuk menata mungkin nilai-nilai perilaku yang selama ini terlupakan ataupun terabaikan, maka teraktualisasi. Jadi merupakan reaktualisasi. Misalnya kalau dulu bersin orang biasa saja. COVID orang akan menutup mulutnya, bersinnya, apalagi batuk kadang-kadang ya. Nah, ini juga ada pembelajaran, ada proses untuk mengedukasi orang dalam berperilaku. Nah, jadi was-was ini adalah dalam konteks yang positif tidak ada masalah. Tapi was-was yang berlebihan, barangkali istilahnya Bu Rahmi ini paranoid, nah ini menjadi masalah. Semuanya jadi dicurigai, was-was. Nah, sehingga akibatnya yang mestinya aman-aman aja menjadi menakutkan dan sebagainya. Nah, jadi ini fenomena yang muncul ini dicoba dilihat dari segi positifnya, ada juga yang diperoleh. Ya, salah satunya mungkin sikap dan perilaku terhadap bagaimana kita bersikap dengan orang lain, ya, apalagi kalau kita bersin, kita batuk, kita menguap, dan sebagainya. Ini mungkin masker menjadi alat pelindung bahwa kita sudah melakukan satu proses yang baik untuk menjaga diri dan orang lain. Kemudian ini ya kepada guru saya nih, Prof. Yoyon, terima kasih, ini ketemu kembali, rindu juga mau lihat wajahnya yang masih ganteng kayak dulu ya. Ya, Prof. Yoyon ini memang betul antara akhlak dengan perilaku ini memang agak dekat ya, bahkan dekat sekali. Cuma persoalannya kalau akhlak yang kita pahami ini kan terminologi agama yang tentunya nilainya seharusnya positif. Tapi tidak kurang juga kalau yang negatif juga kadang-kadang dikatakan akhlaknya jelek ya, yang disebut dengan matmumah ya, akhlak yang jelek. Nah,
Saya sepakat itu Pak Yoyon tadi yang menyampaikan bahwa ketika akhlak kita dalam beribadah, ini orang bagus sekali, santun sekali, nyaman sekali, terukur. Bahkan kalau dalam sholat ya luar biasa lagi kita lihat. Tetapi ketika nilai-nilai yang ada di dalam sholatnya tertransformasi ke dalam kemasyarakatan, kok ada masalah gitu ya? Kan kita disconnect barangkali antara nilai-nilai di dalam sholat yang dibawa kepada nilai-nilai masyarakat. Kalau kita yakin kepada Allah SWT, ya seyakin-yakinnya waktu kita sholat Allah melihat. Tapi dalam konteks hubungan sehari-hari dengan orang lain seperti ada yang terlupakan, ada yang lewat begitu ya. Nah, jadi jangan sampai jangankan kita sahabat Nabi pun ya seperti kasus Abu Bakar misalnya juga seperti itu ya, datang barangkali dalam kasus satu saat beliau dimarahi, dicaci oleh Badui di dalam mau keluar masjid, tapi beliau bisa diam. Kemudian balik lagi dimarahi, dikata-katain yang lain-lain, bisa diam. Waktu balik lagi yang ketiga, beliau lupa. Beliau juga ikut marah. Ya, jadi frekuensinya sama kembali. Dulu sudah di atas dengan orang Badui. Nah, ketika yang ketiga, beliau pun ikut marah. Sehingga Rasulullah pun meninggalkan mereka. Nah, ini contoh bahwa kita ini di dalam kehidupan bermasyarakat lupa mentransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka mungkin jalan keluarnya adalah bagaimana kita dalam keseharian menghidupkan zikir tidak hanya waktu sholat, tapi waktu duduk, waktu berjalan, waktu bertemu orang, waktu dagang, waktu kuliah, waktu memberi kuliah, juga bisa ingat dengan Allah. Barangkali ini zikir ya, bisa dihidupkan. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dalam konteks kemasyarakatan, ini perlu ditingkatkan silaturahmi. Nah, mungkin dengan silaturahmi ini kan bisa menyebabkan orang panjang umur, mudah rezeki. Jadi dari segi itu saja sudah sangat positif. Sehingga ketika orang memperbanyak silaturahim, ya silaturahmi itu sebenarnya nilai-nilai akhlak yang baik itu juga teraktualisasi. Nah, saya kira kalau ini bisa diperbanyak dan disering-seringkan, ya ataupun frekuensinya ditambah, insya Allah nilai-nilai akhlak ini yang ada pada seorang juga akan meningkat. Demikian mungkin sekedar menanggapi karena ya Pak Hamid ya tidak telepon lagi sudah bisa mungkin menanggapi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Rahmi. Ya, baik, terima kasih Pak Bahtiar. Pak Hamim sudah bisa menyampaikan tanggapan ya? Langsung monggo. Saya sedikit saja kaitannya dengan ini kan kebetulan bulan Rabiul Awal ya Mbak Rahmi ya. Kita kan tema-temanya selalu bagaimana ittiba'ur Rasul, khususnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah itu pulang dari Gua Hira, kemudian ketemu dengan istrinya, itu kan dalam kondisi ketakutan. Ini sekaligus contoh istri yang baik Mbak Rahmi, jadi bisa menghibur suaminya ketika dalam kondisi gundah gulana. Terus istrinya mengatakan, tidak mungkin setan akan menggoda engkau, wahai suamiku, karena engkau memiliki 5 sifat yang barangkali ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Bahtiar itu. Yang pertama, Rasulullah itu adalah orang yang senang silaturahim. Gitu. Dan kita sekarang ini kan juga silaturahim tapi yang betul-betul ikhlas karena Allah gitu. Kita ini kan biasanya kalau ada tamu belum apa-apa langsung ditanya kersani pun menopo gitu. Ngerti nggak artinya Mbak Ram itu? Mau apa Bapak kesini lah? Ini kan loh akhirnya tamunya udah saya tak pulang aja gitu. Padahal dia ya cuma ingin ketemu aja gitu. Jadi nanti kalau Mas Bahtiar misalnya ke Jogja gitu ya ketemu, nggak usah ditanya mau apa, ya sudah lah pokoknya ketemu silaturahim gitu ya. Terus yang kedua, Rasulullah itu kan orang yang dalam bahasa Jawanya wong legan golek momongan itu. Apa itu artinya Mbak Rami? Jadi sebenarnya ya
senang membantu orang lain lah sederhananya itu kalau yang namanya legan golek momongan itu. Jadi ya kalau orang kan sering mengatakan kalau misalnya Rasulullah sebagai seorang suami dengan istri yang sudah sangat kaya raya mungkin sudah paripurna lah persoalan-persoalan hidup secara material. Tapi kenapa menyibukkan diri dengan istilahnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih penting di dalam keumatan itu. Dan yang ketiga, itu kalau dalam bahasa Jawa juga ada, Rasulullah itu adalah orang yang tanggap ing sasmito gitu. Kalau dalam pewayang itu ngerti sak durunging pinarah. Jadi suka mengadakan yang belum ada. Jadi misalnya banyak orang yang punya, kalau orang sekarang mungkin bahasanya feeling apa-apa gitu ya, punya perasaan untuk bisa melihat sesuatu yang akan terjadi gitu. Bisa ngerti lah kira-kira ketika orang ini ketemu dengan kita itu apa tuh sebenarnya kebutuhan yang dia butuhkan, tidak perlu diucapkan, Rasul sudah paham. Itulah yang disebut dengan tanggap ing sasmito. Kemudian yang keempat, itu bagaimanapun tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah dikatakan oleh istrinya suami yang senang memuliakan tamu gitu. Jadi senantiasa menghormati tamu, dan kita sering salah persepsi ketika ada tamu, kan salah dalam penampilan itu, keliru dalam face validity, validitas tampilan itu. Karena yang datang berpenampilan necis dan sebagainya, malah kita kapusan akhirnya gitu. Tapi ketika yang tamunya adalah orang yang berpenampilan sederhana dan sebagainya, ternyata dia itu adalah orang yang mau nyumbang masjid kita. Nah, kita kadang-kadang itu ada orang, kalau orang Jawa mengatakan ada tamu yang nyolong pedek itu, jadi tidak kita duga ternyata. Nah, terus yang kelima itu yang saya kira yang menjadi kunci dari perjuangan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Nah, saya kira ini yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada suaminya, yang menjadi 5 fondasi akhlak utama yang dimiliki oleh Rasulullah, yang saya kira itu menjadi contoh juga bagi kita, apakah kita bisa menjadikan seperti itu, yang itu artinya apa? Kalau kita ibadahnya bagus dan sudah bisa berlaku seperti itu, artinya ibadah kita sudah fungsional gitu ya, Pak Bahtiar ya, artinya sudah memberikan makna kepada nilai bagaimana secara horizontal pun memberikan manfaat dari yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya vertikal itu. Saya kira komentar itu saja, Mbak Rahmi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hamim ya. Alhamdulillah kita mendapatkan catatan-catatan penting ini dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi ya, terkait dengan dari Prof. Yoyon. Memang problemnya adalah di transformasi gitu ya. Jadi bagaimana mengejawantahkan orang kalau udah bagus agamanya, sistem nilai yang dianutnya sudah bagus, tapi kok tidak connect gitu ya, tidak terhubung, maka ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Tadi disampaikan, dicontohkan tentang pentingnya silaturahmi, luar biasa ya. Artinya mengamalkan silaturahmi saja orang bisa jadi punya akhlak yang elok gitu ya. Kemudian senang membantu, punya kepekaan, kan empati begitu ya, tanggap tadi ya Pak Amim ya. Punya pengertian ya terhadap apa yang dibutuhkan dirasakan oleh orang lain gitu ya, bagaimana memuliakan tamu dan menegakkan kebenaran. Nah, itu bagian dari akhlak Rasul ya saat ini yang mungkin terus perlu dihidupkan ya. Bulan ini juga adalah melangkah bulan kelahiran beliau ya, bulan Maulid Rabiul Awal gitu ya. Baik, ini masih ada yang ingin bertanya di chat, apakah masih ada waktu untuk menanggapi? Enggak, itu yang dari Aceh itu kan, manut kalau saya sih manut. Oh iya, ya ini masih ada kalau secara waktu, insya Allah masih ada. Saya bacakan. Jadi ada Pak Suryadi dari Medan. Beliau menanyakan ya, ya sama ini persoalan disconnect tadi ya antara teori dan praktek ya. Ini kan problem, tapi memang kehidupan itu selalu ada problem ya. Sehingga teori dan praktek ini terkadang tadi ya terpisah jurang antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi misalnya kalau di era daring tadi sudah disampaikan menjauhkan anak dari HP karena khawatir banyak mudaratnya, tapi ternyata sekarang malah harus berinteraksi setiap hari begitu ya. Atau di satu sisi agama melarang zina tetapi PSK dilokalisasi gitu ya. Kemudian ini ada contoh-contoh beliau, satu sisi agama melarang sesama jenis begitu ya.
tetapi LGBT diberi ruang. Minuman keras dilarang, tetapi perizinan pabrik minuman keras ya tetap jalan. Dan masih banyak lagi. Artinya ada ketidaksinkronan gitu ya antara real dan ideal. Nah, mohon tanggapan dari para bapak narasumber karena jadi membingungkan gitu. Sebenarnya ini bagaimana gitu ya. Semakin banyak godaannya gitu. Silakan monggo bapak-bapak. Pak Bakhtiar dulu. Sudah 2 Yang kali lebih dulu, Mas Ini Mas Amin dulu. silakan. Mas Amin. Ya, jadi kalau ya tadi yang saya sampaikan bahwa kalau yang menjadi kunci dari akhlak Rasulullah SAW itu kan tadi yang kelima menegakkan kebenaran itu. Jadi saya kira fungsi kekuasaan itu juga punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran itu. Rasulullah itu kan menyampaikan man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa ilam yastati fa bilisanihi ya. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, ya dengan lesan, dengan tulisan, dengan chattingan gitu ya, dengan WA gitu ya. Kalau tidak ya dengan hati, meskipun itu selemah-lemahnya. Jadi saya kira itu sebenarnya perintah itu kalau dilihat dari hadis Rasulullah itu, pertama ternyata memang orang yang punya kekuasaan dulu untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit patologi sosial dalam masyarakat itu ya. Tapi bukan justru memberikan legitimasi, memberikan justifikasi. Dan tapi inilah sekaligus saya kira tantangan kita ke depan. Makanya kalau kita selalu membicarakan tentang leadership, kepemimpinan, ya carilah pemimpin yang bisa menegakkan kebenaran, bisa berbicara tentang, dan setelah itu maka ya masyarakat itu jangan diserahkan kepada masyarakat, terserah masyarakat nanti mau milih yang baik atau yang jelek. Tidak, kekuasaan itu memberikan batasan supaya jangan banyak peluang berbagai macam kemaksiatan sehingga masyarakat tidak ada pilihan-pilihan untuk melakukan berbagai hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Itulah fungsi kepemimpinan saya kira gitu ya. Dan sekali lagi bahwa masyarakat juga harus tadi kalau bahasa Rasulullah yang dimaksud dengan memperbaiki kemungkaran dengan kemaksiatan dengan hati itu kan tetap melihat bahwa yang namanya jelek, kemungkaran itu tetap jelek meskipun yang mendukung banyak. Dan kita mendoakan supaya itu segera dihilangkan oleh Allah dari sekitar kita dan seterusnya. Saya kira itu komentar saya Mbak Rahmi. Ya, baik, terima kasih Pak Hami. Monggo Pak Bakhtiar bisa langsung menambahkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya melihat memang disconnect ini harus kita konekkan. Bagaimana cara kita mengonekkan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Amin. Penegakan satu kebenaran ada 3 fase tadi ya. Ya, dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Tapi kalau saya melihat dari segi modeling misalnya teori tokoh menjadi model, maka perlu keteladanan ini. Jadi semua pihak, khususnya pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat itu memberi contoh yang baik. Jadi kalau memang beliau katakanlah menyampaikan sesuatu, ya apa yang dikatakan maka diperbuat. Nah, demikian juga kalau memang sudah buat aturan sesuatu yang katakanlah tadi minuman keras dan sebagainya tidak dibolehkan, ya contohkan pemimpin pun juga tidak minum, ya minuman keras dan sebagainya. Ini sangat medan sentris nih pertanyaannya. Saya paham betul apa yang beliau maksudkan ini. Jadi oleh karena itu ya lapu tua dan sebagainya itu jangan dihidupkan, tapi justru disembunyikan sehingga tidak menjadi model. Ini kalau kita pergi dari Medan ke Brastagi itu Pak Suryadi ya luar biasa lampu tuanya ini. Nah ini tentu harus kita jauhkan dan kita tutup supaya jangan seolah-olah itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Kemudian yang kedua atau law enforcement. Jadi apa aturan-aturan yang sudah berlaku maka diterapkan, dilaksanakan.
Nah ini aparat hukum tentunya juga perlu dihimbau untuk terus menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau di Medan lampu tua itu dihilangkan, bagus sekali ya, karena juga di dalam hukum negara kita juga tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, menurut saya kalau memang memulai dari orang lingkungan, dari penguasa tidak dimungkinkan, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi bahasanya mungkin ibda binafsi. Mulailah dari kita sendiri. Coba kita perbaiki terus diri kita. Jadi sunnah hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok tentu harus lebih baik dari itu. Jadi ada continuous improvement, ada kaizen. Hari-hari kita perbaiki lisan, perbaiki pikiran, perbaiki perbuatan, perbaiki kebiasaan sehingga kita sendiri terjadi peningkatan kualitas. Nah, dengan demikian ya, perbaikan ini tidak dimulai kapan, tapi dari sekarang kita perbaiki, dari diri kita. Kemudian jangan berharap orang lain melakukan perbaikan, tapi kita sendiri melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu untuk memperbaiki ini, saya kira tadi ya dengan pemahaman kita bagus, keagamaan kita bagus, maka mari kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga insya Allah akan jadi role model bagi anak kita, bagi istri kalau yang laki-laki, kalau ibu-ibu bagi bapak-bapaknya, ya bagi lingkungannya, sahabatnya dan sebagainya. Nah, demikian tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah semua narasumber sudah memberikan tanggapannya gitu ya. Yang terakhir tadi terkait dengan mengkonekkan gitu ya segala bentuk kesenjangan gitu ya. Pak Bahtiar mengatakan bahwa ya dimulai dari keteladanan tadi ya Pak ya, keteladanan dari hulu ke hilir begitu. Penegakan aturan atau hukum, dan ternyata yang lebih berat justru yang ketiga Pak. Ibda binafsik gitu ya, memulai dari apa yang bisa kita mulai. Ketika tidak melihat ada keteladanan pada orang lain, maka coba kita menjadi teladan bagi orang lain gitu. Kira-kira begitu ya. Ada peningkatan, continuous improvement. Kalau setiap individu seperti itu ya mudah-mudahan terbangun lingkungan juga menjadi kondusif, karena kalau kita bicara problem kesenjangan kan selalu ada gitu ya Pak ya. Tinggal ya yang paling mungkin gitu ya mengubah orang lain jauh lebih sulit daripada diri sendiri, sehingga mudah-mudahan bisa dengan memulai itu bisa menjadi bagian dari solusi. Baik, terima kasih. Ini sepertinya sudah selesai pertanyaan gitu ya, sudah selesai pertanyaan ini. Oke. Oh bukan ya, oh ya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Sekiranya sudah cukup ya para narasumber yang saya hormati dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan silaturahim virtual gitu ya. Tolabul ilmu, ternyata luar biasa hikmah daring ini mempertemukan yang jauh begitu ya. Sungguh sulit menghadirkan Pak Bahtiar ke Jogja misalnya, tetapi dengan adanya daring seperti ini menjadi kemudahan ya. Tadi dari Balikpapan, dari Malang, dari Jakarta, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, terutama para narasumber. Saya sebagai moderator pada sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak berkenan dalam membersamai Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akan mengembalikan kepada Pak Sam sebagai MC ya dalam acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Rahmidiana. Terima kasih juga Bapak Bahtiar dan Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putro. Bapak Ibu yang berbahagia, sore hari ini sekaligus menindaklanjuti untuk menuju keelokan dalam membina akhlak ini, sudah ada 2 volunteer yang nanti kita harapkan ditindaklanjuti pada Bapak Ibu yang lain, Mbak Juliana dan juga Mas Abdurrahim, untuk nanti bisa menjadi semacam relawan untuk keberlanjutan dari Islamic Studies Forum ini. Nah, mungkin semacam ketua kelas virtual begitu, jadi kita bisa menjalin komunikasi, tidak menutup kemungkinan kepada Bapak Ibu yang dari
yang lain untuk nanti bisa bersama-sama supaya keberlanjutan ini tetap berlangsung di dalam Fastabiqul Khairat dan juga saling mengingat dan mengingatkan dalam kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya informasikan kembali bahwa besok malam kita ada diskusi pemikiran tentang langkah-langkah besar yang besok akan bersama kita Bapak Profesor Dr. Armaidi Armawi MSI, kemudian Bapak Profesor Dr. Bambang Cipto MA, kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putro MSI, juga yang keempat nanti Bapak Dr. Mangku Purnomo dari Brawijaya, serta Bapak Sudirman Saib. Dan besok akan dipandu oleh Bapak Untoro Haryadi. Waktunya adalah jam 19 sampai jam 21. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, besok kita akan hari Sabtu, tepatnya temanya adalah silaturahmi bersama keluarga pahlawan. Kita akan bersama, yang pertama Bapak Muhammad Adnan Hadikusumo, beliau adalah cucu pahlawan nasional Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedua bersama Mas Anies Baswedan PhD, beliau adalah cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Dan juga yang ketiga Ibu Jauharoh AKM, beliau adalah putri dari pahlawan nasional Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Kemudian yang keempat adalah beliau rektor dari Universitas Islam Indonesia, Bapak Profesor Fatul Wahid. Dan besok juga akan bersama dengan Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putro. Itu informasi yang sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian kita bisa ketemu di dalam lain kesempatan. Dari kita, dari Akademi Hikmah, kemudian Panji Masyarakat, dan juga Basnas Kota Yogyakarta, semoga kita ketemu di lain kesempatan. Dan kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semua. Sami-sami. Pak Bahtiar, Amin, dan Nyun pamit. Pamit, nggih, matur